Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM, perkenalkan nama saya Adania Kela, mahasiswa PPG Transformasi Kemenak PET 4 tahun 2025 dengan NIM 425115235228. Pada hari ini tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Transformasi Kemenak PET 4 tahun 2025 pada Sekolah Min 2 Kabupaten Serang bagian Timur dengan materi pembelajaran IPA dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat selalu dan setiap hari harus selalu kita ke sekolah. Oke. Untuk itu, Ibu Guru sebelum masuk ke pelajaran, Ibu Guru akan absen untuk mengecek kehadiran anak-anak dulu. Fatimah Zahra, Hadir, Bu. Sami Kilmida, Hadir, Bu. Abrizal Nalan, Hadir, Bu. Sahrudin Kerimida, Hadir, Bu. Abdul Muiz Rumfat, Hadir, Bu. Abdul Rasid Pemodar. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita semua hadir untuk mengikuti pembelajaran. Semoga hari esok dan seterusnya kita juga hadir seperti hari ini. Untuk itu sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, ketua kelas maju di depan untuk memimpin doa. Teman-teman, kita belajar mengenal dimulai. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi Allah mempermudahkan segala pembelajaran kita pada hari ini, dan Allah memberkahi apa yang kita dapat pada hari ini. Selanjutnya, ya, selanjutnya Ibu minta kepada anak-anak untuk berdiri sejenak. Ayo, coba berdiri dulu. Ya, Ibu Guru minta kalian untuk mengambil napas sebentar. Jadi kita mengambil napas, kita mengambil dari hidung, kita
mengeluarkan melalui mulut kita. Coba jadi guru bikin contoh. Begitu, ya. Hitungan ketiga langsung mulai. 1, 2, 3. Ya, jadi setelah apa yang tadi Ibu minta untuk kalian menghirup udara tadi, apa yang kalian rasakan? Siapa yang bisa jawab? Jadi kita mengambil napas itu untuk melegahkan hati kita, untuk melegahkan hati kita, pikiran kita agar kita mendapat materi itu dengan hati yang tenang, hati yang tenang. Oke. Jadi siapa yang tahu kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Hidup. Ya, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk Hidup. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama menganalisis ciri-ciri makhluk hidup, bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, makan dan peka terhadap rongsangan. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang teramati di lingkungan sekolah. Yang ketiga, siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca di depan? Sambil duduk saja. Nah, coba kamu bisa baca. Yang ketiga, Mengomunikasi hasil pengamatan tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati. ya, jadi yang ketiga itu mengomunikasikan hasil pengamatan tentang perbedaan makhluk hidup dan Benda mati. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu Guru mau tanya, kira-kira di rumah kalian adakah yang punya boneka? Yang cewek-cewek ini ayo. Ada yang punya boneka di rumah? Ada atau tidak? Siapa yang punya boneka di rumah? Yang cewek. Yang punya kucing di rumah? Ada? Ya. Jadi mengapa kalian lihat kucing dengan boneka? Mengapa kucing itu dia bisa tumbuh dari kecil hingga besar, sedangkan boneka itu tidak bisa? Kenapa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Nak. Boneka adalah benda mati. Sedangkan kucing adalah makhluk hidup. ya. Jadi boneka adalah benda Mati. sedangkan kucing itu adalah makhluk Hidup. sehingga kucing itu dia bisa tumbuh dari kecil hingga besar. Dan boneka itu tidak bisa. Nah, untuk itu untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian amati video tersebut. Oke, siap? Siap. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian akan mengamati video tersebut. Waduh, kita jumpa lagi. Ada yang penasaran gak sih kenapa kita bisa makan, tidur, dan tumbuh besar? Itu semua karena kita makhluk hidup loh. Nah, makhluk hidup itu punya ciri-ciri khusus yang membedakan kita sama benda mati kayak batu ataupun meja. Penasaran apa saja ciri-cirinya? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Nggak ada makhluk hidup yang diam saja kan? Semua makhluk hidup pasti punya gayanya masing-masing. Hewan mah gampang buat melihat gerakannya. Dari kucing yang ngejar-ngejar bola sampai burung yang terbang tinggi. Tapi coba bayangkan kalau tumbuhan, gimana gerakannya? Nah, tumbuhan ini agak beda. Gerakan tumbuhan cukup sulit untuk diamati. Salah satu gerakan tumbuhan yang mudah untuk diamati yaitu gerakan putri malu. Coba deh kamu sentuh daun putri malu, pasti langsung nutup kayak malu-malu kucing gitu. Selain itu, tumbuhan juga dikatakan bergerak kalau lagi tumbuh atau lagi ketemu cahaya matahari. Tapi gerakan yang dimaksud bukan gerakan karena angin loh ya. Jadi intinya semua makhluk hidup itu bergerak.
Yang kedua, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Pas kamu baru lahir nih, coba tinggi kamu berapa? Coba bandingkan dengan sekarang, jauh lebih besar bukan? Atau pernah gak sih kamu melihat bibit tanaman yang kecil banget, terus lama-lama sekarang menjadi pohon yang gede? Nah, itu dia yang namanya tumbuh. Semua makhluk hidup pasti ngalamin proses seperti ini. Ada yang tumbuhnya cepat banget, kayak jamur. Tapi ada juga yang santai tumbuhnya, kayak pohon beringin. Tahu nggak kalau sebenarnya proses pertumbuhan itu diiringi dengan perkembangan, yaitu proses menuju ke arah dewasa. Kamu yang dulu punya mulut, tapi belum bisa digunakan untuk ngomong. Coba sekarang, kamu punya mulut, dan mulutmu pasti sudah bisa digunakan untuk ngomong apa saja, ya kan? Begitu juga dengan organ-organ yang lain. Ia berkembang jauh lebih sempurna dibandingkan dulu waktu kamu masih kecil. Jadi intinya, kalau pertumbuhan itu bertambahnya ukuran, sedangkan perkembangan merupakan bertambahnya kedewasaan atau kematangan. Yang ketiga, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Pernah nggak melihat kucing yang punya anak kecil-kecil, atau ada tanaman yang berbuah? Nah, itu dia yang namanya reproduksi. Semua makhluk hidup punya caranya masing-masing buat nambah anggota keluarganya. Ada yang bereproduksi secara pasangan, kayak manusia. Cara ini disebut dengan reproduksi seksual, karena harus ada peleburan antara sel kelamin jantan dan kelamin betina. Tetapi ada juga yang makhluk hidup itu bereproduksi secara sendirian, kayak bakteri. Cara ini disebut dengan reproduksi aseksual, karena bakteri bisa bereproduksi dengan cara membelah diri, tanpa harus ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi intinya, reproduksi itu adalah menghasilkan keturunan. Yang keempat, makhluk hidup menanggapi rangsang. Pernah nggak sih kamu nggak sengaja nyentuh panci yang panas terus langsung tiba-tiba narik tangan? Nah, itu tuh yang namanya kita lagi ngerespon terhadap suatu rangsangan, yaitu rangsangan yang berupa suhu panas. Nah, semua makhluk hidup pasti bisa ngerasain rangsangan di sekitarnya dan ngelakuin sesuatu buat menghadapinya. Contohnya kayak tanaman bunga matahari yang dia bergerak ngikutin arah matahari. Keren kan? Mereka juga bisa ngerasain adanya rangsangan loh. Yang kelima, makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Pernah ngerasain lapar habis main seharian? Nah, itu tandanya tubuh kita butuh nutrisi buat ngisi ulang energi. Kita dapetin energi dari nutrisi pada makanan. Hewan juga gitu. Mereka makan tumbuhan atau hewan lain untuk dapetin energi. Energi itu kayak bensin buat tubuh kita, yang bikin kita bisa lari-lari, tumbuh gede, dan banyak lagi. Organisme yang mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain disebut dengan organisme heterotrof. Sedangkan organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut dengan organisme autotrof. Contoh dari organisme autotrof adalah tanaman. Tanaman bisa bikin makanan sendiri pakai sinar matahari loh. Prosesnya disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana berupa karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks yaitu glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Yang keenam, makhluk hidup bernafas. Pernah nggak ngerasain sesak nafas kalau lagi lari-lari gitu? Itu tandanya tubuh kita lagi butuh oksigen. Semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan, butuh oksigen buat bernafas. Bayangin aja, oksigen itu kayak bensin buat tubuh kita. Kita pakai oksigen buat bakar makanan dan dapetin energi buat aktivitas sehari-hari. Selain energi, hasil sampingan dari respirasi atau pernapasan seluler adalah karbon dioksida dan uap air. Yang keduanya dikeluarkan oleh tubuh saat menghembuskan nafas. Nah, yang unik ini yaitu pada tumbuhan. Tumbuhan juga butuh oksigen, tapi mereka juga ngeluarin oksigen buat kita. Mereka butuh karbon dioksida untuk fotosintesis dan mengeluarkan oksigen hasil dari fotosintesis. Jadi kita sama tumbuhan itu kayak lagi tukeran barang gitu kan. Kita ngasih karbon dioksida, mereka ngasih ke kita oksigen. Yang ketujuh, makhluk hidup menghasilkan zat sisa.
Pernah merasain haus habis olahraga? Atau merasa badan jadi lengket kalau lagi kepanasan? Oke, jadi setelah apa yang kalian nonton atau apa yang kalian amati tadi, apa yang kalian ketahui dari video tersebut? Apa yang bisa jawab? Yang di dalam video itu dia menceritakan tentang apa? Ya, tentang makhluk hidup. Jadi dia menceritakan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk itu, Ibu akan membagikan kalian sebanyak 3 kelompok. Jadi nanti Ibu Guru bagikan 3 kelompok. Kalian akan Ibu Guru kasih lembaran ini untuk keluar di halaman sekolah atau di lingkungan sekolah untuk mencari tahu, mengamati apa saja yang disebut dengan benda mati dan apa saja yang disebut dengan benda atau makhluk hidup. Jadi Ibu Guru bagikan kalian sebanyak 3 kelompok. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, setelah itu nanti kalian masuk dan mempresentasikan, diskusi dulu, mempresentasikan hasilnya di depan. Siap? Siap. Ya, jadi ini di tangan Ibu sudah ada lembaran. Nanti Ibu bagikan per kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit untuk keluar di lingkungan sekolah untuk mencari atau meneliti tentang, mengamati tentang apa itu benda mati dan apa itu makhluk hidup. Masing-masing 3. Jadi satu kelompok itu mengamati 6, benda matinya 3 dan makhluk hidupnya 3. Kelompok 1 begitu, kelompok 2 juga seperti itu, dan kelompok 3. Nah, sekarang Ibu Guru mau apa ini dulu sesuai apa? Sesuai kelompok dulu. Ibu Guru bagikan kelompok, kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian. Oke, mulai atur meja sesuai kelompok. Ini Ibu bagikan sesuai kelompok, masing-masing kelompok satu lembar ini untuk keluar sebentar di luar sekitar 5 menit mengamati tentang objek hidup dan objek tak hidup atau benda mati dan makhluk hidup. Oke, untuk itu silakan keluar. Kelompok 1 dulu, ayo. Bawa alat tulisnya biar sampai di tangan. Kelompok 2, berikut kelompok 2. Tulis sudah. Di sini 3, di sini 3, di sini 3.
Nanti itu nanti satu di kelas. Nanti itu di sini terus. Jadi itu udah. Nah, sekarang waktunya sudah selesai dan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siap? Siap ya Bu. Untuk kelompok 1 maju di depan untuk mempresentasikan hasilnya. Menurut kelompok kami, apakah robot makhluk hidup? Jawaban, bukan. Meskipun robot bisa bergerak dan bicara, robot tidak memenuhi ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Robot tidak tumbuh menjadi besar, tidak bernapas dan tidak bisa membangun. Dia punya anak secara alami. Robot hanya benda mati yang digerakkan oleh mesin dan baterai. Mengapa tanaman disebut bergerak? Jawaban, tanaman bergerak bukan dengan berpindah tempat seperti kita, tapi bagian tumbuhan yang bergerak mengikuti rangkaian contoh ujian ujung batang tumbuhan tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari agar bisa berfotosintesis. Oke. Selanjutnya. Nah, kita aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pengamatannya. Menurut kelompok kami, robot itu seperti mainan mobil-mobilan yang canggih. Robot bisa bergerak karena ada memiliki
untuk bertahan hidup. Jadi robot tetaplah benda mati. Mengapa tanaman disebut bergerak? Karena tanaman itu responsif terhadap lingkungan sekitar. Gerakannya lambat, jadi sering tidak terlihat. Contoh, tanaman putri malu yang daunnya akan menutup atau tidur saat kita sentuh. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 akan hadir untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Menurut kelompok kami, apakah robot makhluk hidup? Jawaban tidak, termasuk makhluk hidup. Alasannya makhluk hidup harus memiliki semua ciri-ciri kehidupan nafas, makan, tumbuh dan berkembang biak. Robot hanya punya satu ciri, bergerak hidup karena bantuan mesin bukan dari sel hidup. Mengapa tanah disebut bergerak? Mengapa tanaman disebut bergerak? Jawaban, tanaman dikatakan bergerak karena mereka melakukan respon terhadap rangsangan di luar seperti air, cahaya, atau sentuhan. Contoh, akar tanaman yang terlalu tumbuh bergerak ke bawah mencari sumber air di dalam tanah. Oke, terima kasih atas presentasinya. Kita berikan aplaus lagi untuk kita semua. Ya. Yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup itu adalah yang bisa bergerak. Jadi apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Apa itu makhluk hidup? Siapa yang tahu? Apa itu makhluk hidup? Siapa yang bisa? Ya, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang bisa bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, bisa makan, dan peka terhadap rangsangan, bisa bereproduksi. Nah, jadi yang bukan yang tidak ada ciri-ciri itu berarti dia termasuk benda mati. Misalnya meja dia bisa bernapas? Tidak. Bisa, karena meja itu merupakan benda mati. Sedangkan kita bisa bernapas karena kita apa? Kita termasuk makhluk hidup. Untuk itu kesimpulan kita pada hari ini, coba Ibu Guru minta kalian lihat di depan dan kita baca sama-sama apa itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ayo, silakan kita baca kesimpulan makhluk hidup memiliki tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama bernapas, tumbuh, berkembang biak, bergerak, butuh makan, dan peka terhadap rangsangan. Jadi itu 6 kesimpulan materi kita pada hari ini. Yang berikut refleksi. Bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan keanekaragaman makhluk hidup yang luas biasa. Jadi kita selalu mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita. Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk hidup, apalagi manusia, kita sebagai manusia itu Allah menciptakan kita seutuhnya. Jadi kalau katong tubuh seutuh ini, maka harus katong wajib mensyukuri
apa yang Allah telah ciptakan itu. Dan kita harus saling menyayangi apa? Ketika kita punya tumbuhan, maka kita harus merawat tumbuhan itu. Kan? Jadi jika ada di lingkungan sekolah ada tumbuhan, maka jangan kita rusak, kita kasih rusak, tapi kita merawatnya. Ya. Begitu juga dengan hewan. Kita punya hewan peliharaan di rumah, maka kita harus merawat hewan itu. Ya. Sebagai makhluk hidup kita harus saling menyayangi satu sama lain. Oke. Untuk itu mungkin materi kita sampai pada hari ini. Nanti pekan berikut kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke? Dan saya minta, guru minta ketua kelas maju di depan untuk memimpin doa penutup. Baik. Siap teman-teman, kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Pulang di rumah ingat jangan lupa belajar.